Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarisya Naswa Aulia dengan NIM 220509744040 dari kelas PTIA 2022. Di video ini saya akan simulasikan atau mengerjakan praktikum untuk web server dan DNS server. Untuk yang pertama yaitu web server. Tujuannya yaitu untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, lalu mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Yang pertama, pengertian web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Lalu setelah itu ada cara kerja web server. Saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. Lalu HTTP request dikirimkan ke web server. Sebelum memproses HTTP request, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanan. Lalu pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web, serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman website. Kemudian web server mengirimkan HTTP response ke browser dan memprosesnya menjadi halaman situs web. Jadi web server ini menghubungkan ke internet, lalu ke klien, dan menerima HTTP request, lalu meresponnya. Ada client script dan server script bahasanya. Setelah itu, fungsi web server yaitu memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan, membersihkan penyimpanan cache dan modul yang tidak terpakai, lalu melakukan pemeriksaan keamanan HTTP request yang dikirimkan browser. Lalu ada web server sebagai hardware menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Lalu ada web server sebagai software. Selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Ada banyak web server yang saat ini tersedia, salah satunya adalah Apache. Jadi ada 3 web server yang biasa digunakan, yaitu Apache, Nginx, dan Lightspeed web server. Yang sering digunakan adalah Apache. Setelah itu ada keunggulan dari masing-masing web server. Yang pertama ada Apache, keunggulannya pengaturan lebih mudah, open source, dan komunitas yang besar. Lalu yang kedua ada Nginx, keunggulannya ringan, banyak fitur dan stabil, lalu performa tinggi. Lalu ada IIS, keunggulannya IIS mendukung penuh pada Windows, adanya kemampuan pengecekan kesalahan, lalu kerja menggunakan PHP lebih stabil. Dan yang terakhir ada Lightspeed web server, keunggulannya memiliki pencegahan DDoS, lalu recover kesalahan secara langsung, dan yang terakhir kompatibel dengan .htaccess. Setiap web server mempunyai keunggulan masing-masing. Apache web server adalah layanan web server yang saat ini paling populer digunakan. Di mana Anda bisa mendapatkan layanan web server. Caranya Anda dapat mengunduh file instalasi web server, kemudian letakkan pada komputer lokal Anda. Setelah itu ada HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat berfungsi lain. Kita dapat membuatnya menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan mengklik teks tersebut. Kemampuan teks inilah yang dinamakan hypertext, walaupun pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link.
HTML merupakan bahasa dasar pembuatan web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP. Lalu ada pengertian HTTP dan HTTPS. HTTP adalah Hypertext Transfer Protocol, adalah protokol jaringan aplikasi yang digunakan untuk sistem informasi terdistribusi kolaboratif dan menggunakan hypermedia. Lalu ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, adalah versi aman dari HTTP yang dilapisi SSL atau TLS sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web. Ini ada cara kerja HTTP dan HTTPS. Kalau kerja protokol HTTP itu ada klien HTTP membuat sambungan, lalu mengirimkan permintaan dokumen kepada server web hosting. Setelah itu ada daemon HTTP di server web hosting, tujuan menerima permintaan dan mengirim kembali file yang diminta atau file yang terkait dengan permintaan tersebut pada klien HTTP. Lalu cara kerja HTTPS dengan HTTP sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya pada bagian validasi HTTPS yang digunakan pada website apakah valid atau tidak. Proses ini dinamakan SSL atau handshake. Nah, ini dia simulasinya menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini ada topologinya, skenario-nya. Jadi kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi subnetting, routing, dynamic RIP, dan jaringan DHCP server. Lalu langkah yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Oke, kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Oke, ini topologi yang sudah saya buat sebelumnya untuk mempersingkat waktu juga ya. Jadi sebelumnya saya tunjukkan untuk PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5, dan PC 6. Untuk IP-nya seperti ini. Saya gunakan untuk PC 1 IP 192.68.1.1, lalu subnet dengan subnet max 255.255.255.192, lalu dengan default gateway 192.168.1.62. Ini saya sudah memasukkan DNS server untuk video yang kedua ya. Untuk PC 2 sama seperti PC 1, cuma menggunakan .1.2. Lalu untuk PC 3 juga sama, tetapi menggunakan .1.3. Lalu untuk PC 4 kita menggunakan .1.65 dengan default gateway .1.26. Untuk PC 5 kita menggunakan .1.66 lalu dengan default gateway yang sama seperti PC 4. Untuk PC 6 menggunakan .1.67 dengan default gateway yang sama dan subnet max yang sama. Lalu selanjutnya dengan laptop, saya menggunakan DHCP dengan IP address-nya .1.130 dan subnet max-nya .128, lalu default gateway-nya .1.254. Lalu smartphone juga sama, menggunakan DHCP dengan IP address .1.129, lalu dengan default gateway yang sama dan subnet mask yang sama. Oke, kita langsung. Saya sudah menyeting routernya dari router 1, router 2, router 3. Lalu kita langsung masuk ke web server ya.
Nah, ini dia web server. Kita masuk ke service, lalu ke HTTP, harus udah on ya. Ini udah on. Kita coba ping terlebih dahulu dari PC 1. Ping 434343.1. Oke, sudah terhubung. Kita langsung saja coba ke web browser. HTTP 434343.1. Oke, berhasil untuk PC 1. Kita coba PC 4. Kita ping 434343.1. Oke, berhasil terhubung juga. Langsung ke web browser. http://2.434343.1. Oke, berhasil juga. Kita coba ke laptop. Oke, di laptop juga sudah terhubung. Kita langsung ke web browsernya. Kita coba dengan HTTPS 434343.1. Oke, berhasil juga. Kita coba ke smartphone. Kita ping terlebih dahulu. Oke, sudah terhubung juga. Kita langsung ke web browser. Oke, berhasil. Karena sudah berhasil terhubung semua, kita kembali ke Classroom dan kita melihat langkah selanjutnya. Nyalakan service HTTP, udah. Lalu kita edit file index HTML. Kita edit file index HTML ya. Kita edit terlebih dahulu web server. Kita save. Oke. Setelah kita save, kita lihat langkah selanjutnya. Pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan HTTP. Jika berhasil, maka akan tampil berikut. Kita akan menjalankan pada PC 1 dan laptop saja berarti. Untuk PC 1, kita coba web browser. http://2/434343.1 dan berhasil untuk PC satunya. Lalu kita beralih ke laptop. Lalu ke web browser, http://2/434343.1 dan berhasil. Untuk praktikum atau simulasi web server berhasil dijalankan. Saya akan lanjut ke praktikum DNS. Oke, kita lanjut ke praktikum DNS. Tujuannya memahami fungsi DNS, lalu memahami cara kerja DNS, dan mensimulasikan DNS server dengan Cisco Packet Tracer. Apa itu DNS?
Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya untuk mengakses internet Anda perlu mengetikkan IP address sebuah website, tetapi daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan masukkannya secara manual. Anda perlu punya daftar lengkap IP address website yang dikunjungi dan memasukkannya secara manual. NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya, Anda ingin mengakses Google alih-alih menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar, Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Fungsi dari DNS ada dua. Yang pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua adalah meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Bagian-bagian DNS ada satu perbedaan kentara, ialah kode perpustakaan mulai dari depan. Di sisi lain, kode yang berlogo pada DNS diurutkan dari belakang. Ini ada .com, .org, .net, .uk, lalu ada wikipedia.org, ada in.wikipedia.org. Bagian pertama ada root level domain, merupakan bagian tertinggi dari hierarki DNS. Biasanya ia berwujud tanda titik di bagian paling belakang sebuah URL. Lalu ada top level domain. Lalu ada GTLD atau generic top level domain. Biasanya menjelaskan sifat institusi dari pemilik web. Katakanlah website untuk tujuan komersial biasa memiliki ekstensi .com, lalu .edu untuk institusi pendidikan, dan .gov untuk lembaga pemerintahan. Di sisi lain, CCLTD atau Country Code Top Level merupakan ekstensi yang menjelaskan asal negara dari pemilik situs. Misalnya akhiran.id untuk website Indonesia, .au untuk Australia, .uk untuk Inggris, dan sebagainya. Lalu ada bagian-bagian lainnya, ada second level domain, ada third level domain, dan host name. Cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan, dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Ini cara kerja yang pertama, ada DNS query, istilah teknis untuk meminta informasi soal IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. DNS server kemudian mencari informasi di file host. Jika informasi yang dicari tidak ditemukan, server akan berusaha mencari kepingan informasi atau rekam informasi yang pernah tercatat di dalam cache. Dalam tahapan awal ini sendiri terdapat 3 jenis DNS query, yaitu recursive query, iterative query, dan non-recursive query. Ini dia dari recursive query, iterative query, non-recursive query. Recursive query itu pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari di root server ataupun authoritative name server. Lalu kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tak bisa ditemukan. Lalu ada iterative query. User memasukkan hostname, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Lalu yang ketiga, ada non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. Lalu ada DNS recursor atau DNS recursive resolver.
merupakan tahapan pertama pencarian informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid JET, sistem akan mencari informasi dalam JET penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Lalu ada root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari, akan tetapi server ini bisa meneruskan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui ini. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja. Root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. Lalu ada TLD name server, setiap TLD seperti .com, .org, .edu, .id, .au, dan sebagainya memiliki server yang spesifik. Lalu ada authoritative name server. Setelah menemukan clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Proses pencarian ini akan diulang untuk memastikan informasi yang ditampilkan tetap up to date. Namun, tetap saja beberapa informasi ini disimpan dalam bentuk JET di device untuk berjaga-jaga agar proses query berjalan cepat. Lalu ada macam-macam DNS, berikut adalah 10 DNS record yang paling sering dijumpai. Ada A record atau address record untuk menyimpan informasi soal hostname, time to live, TTL, dan IPv4 address. Lalu ada AAA record untuk menyimpan informasi hostname dan hubungannya dengan IPv6 address. Ada MX record, merekam server SMTP yang khusus digunakan untuk saling berkirim email di suatu domain. Ada CNAME record, digunakan untuk meredirect domain atau subdomain ke sebuah IP address. Lewat fungsi satu ini Anda tak perlu memperbarui DNS record. Ada NS record, lalu ada PTR record, ada CERT record, ada SRV record, ada TXT record, ada SOA record. Oke, setelah ini akan langsung ke simulasi DNS. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Oke, yang pertama buatlah skema jaringan seperti gambar di atas. Kita sudah membuatnya tadi, dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat terhubung dengan DNS server, web server, dan FTP server. Oke, kita langsung ke Cisco Packet Tracer. Oke, ini kita tadi ada web server, DNS server, sama FTP server. Dari web server tadi kan kita sudah memasukkan IP configuration-nya, yaitu 43.43.43.1. Lalu kita beralih ke DNS server. Saya juga sudah memasukkan IP configuration-nya, yaitu 33.33.33.1 dengan subnet max seperti ini dan default gateway seperti ini. Lalu kita beralih ke service-nya, kita ke DNS. Nah, di sini kita memberi nama jarcom.com untuk dengan tipe A record dengan mapping atau tujuan ke IP-nya milik web server 3.43.1. Kita save. Oh, salah. Kita add. Oke. Tetapi sebelumnya tadi kita cek terlebih dahulu untuk setelah web server, DNS server, lalu kita cek ke FTP server dengan 43.43.43.2 ya. Saya kurang tahu untuk default gateway-nya ya. Apa disamain aja ya sama ini? Ini kan 43.43.3.
Ini juga 4343.43 ya. Oke, FTP servernya sudah. Setelah itu kita cek lagi di Classroom. Oke, aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry. Yang pertama ftp.jarcom.com record 43.43.43.2. Kita salah ya guys. DNS ini kita remove terlebih dahulu. Kita ternyata masukkan ftp.jarcom.com terlebih dahulu dengan tipe A record dan addressnya 43.43.43.2. kita add. Lalu setelah itu yang kedua jarcom.com record, setelah itu www.jarcom.com. Salah, maaf. Yang kedua jarcom.com pakai tipe A record juga, lalu 43.43.1. dan yang terakhir www.jarcom.com siname. Ini kita untuk alias ya, jadi tujuannya ke jarcom.com. Kita menggunakan siname, hostname-nya jarcom.com. Oke, ketiganya sudah jadi. Lalu setelah itu pada PC 1 dan laptop jalankan perintah nslookup. nslookup jarcom.com www.jarcom.com. Oke, kita ke PC 1 terlebih dahulu. Kita coba nslookup. Kita ke command prompt, kita ketik nslookup jarcom.com. Karena sebelumnya PC 1 sudah saya hubungkan ke DNS server, jadi bismillah bisa. Ya, ternyata tidak bisa. Oh ya, maaf, ternyata tadi saya lupa menyalakan DNS servernya di sini. Nah, ini belum saya on kan. Maka dari itu PC 1 tadi sedikit ada hambatan. Oke, kita coba lagi ya ke PC 1. Aduh, lemot. Ini kenapa tidak bisa? Gak bisa dikebawain. Oh, ini udah. Kita coba nslookup jarcom.com ya. nslookup jarcom.com. Bismillah bisa. Nah, ini udah bisa. Lalu setelah jarcom.com ini mintanya juga nslookup www.jarcom.com. nslookup www.jarcom.com. Nah, ini juga udah muncul, udah bisa. Yang jarcom.com servernya 33.33.1, addressnya 33.33.1, lalu non-authoritative answer, name jarcom.com, addressnya 43.43.43.1, sedangkan yang www.jarcom.com itu ada aliases jarcom.com. Di PC 1 berhasil, kita coba di laptop. nslookup jarcom.com. Oke, berhasil. Lalu yang kedua nslookup www.jarcom.com.
www.jarcom.com. Oke, berhasil juga. Sekarang kita coba di web browsernya ya. Untuk laptop, saya mau coba yang www.jarcom.com. Berhasil. Lalu yang di PC 1 saya mau coba yang jarcom.com. jarcom.com berhasil juga. Kita lihat perintah selanjutnya di ini PC 1 dan laptop. Oh, ini disuruh nyoba semua, guys. Oke, kita coba semua. Tadi PC 1 sudah coba jarcom.com. Setelah itu kita coba www.jarcom.com. www.jarcom.com ini yang di PC 1 berhasil. Lalu yang di laptop kita kurang jarcom.com. jarcom.com berhasil. Selanjutnya nslookup ftp.jarcom.com. Saya coba dulu ya. nslookup ftp.jarcom.com. Oke, berhasil ternyata, alhamdulillah. Di PC 1 berhasil. Lalu di laptop kita coba juga nslookup ftp.jarcom.com. Oke, berhasil. Setelah itu buat koneksi ke FTP server dari PC 1 dan laptop dengan perintah berikut. PC 1 ftp.jarcom.com. Kita buat koneksi yang pertama ke PC 1 ya. ftp.jarcom.com. Trying to connect ftp.jarcom.com. Connect to ftp.jarcom.com. Welcome to PT. Ini username-nya di siapa ya? Coba. Oke, kita ulangi karena saya tadi belum memasukkan username dan password coba di FTP server. Jadi kita masukkan terlebih dahulu. Coba. Udah kita masukkan, kita coba lagi ya di PC 1. ftp.jarcom.com. Username coba, password coba. Ini apa ya? Ini udah ke koneksi, berhasil. Lalu kita coba ke laptop. ftp.jarcom.com. Coba. Oke. Sudah terkoneksikan juga. Jadi untuk simulasi DNS seperti itu sudah selesai. Untuk simulasi web server dan DNS segitu dulu videonya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.